All right, guys, we meet again in our class, Basic TOEFL batch 96. Good evening, everyone. Kemarin kita bahas soal apositif ya terakhir ya. Setelah kita masuk ke materi omits adjective clause, kita masuk ke apositif. Apa itu apositif? Kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa apositif itu adalah sebuah noun, bisa noun atau noun phrase, yang muncul setelah atau sebelum sebuah noun. Biasanya akan dipisahkan dengan koma, dengan verbnya. Fungsi dari apositif itu sendiri menjelaskan sebuah noun. Ya. Bisa nounnya ini fungsinya sebagai objek ataupun sebagai subjek. Biasanya apositif kalau soal di TOEFL itu biasanya tuh kasusnya dia di subjek. Ya, fungsinya menjelaskan subjek itu apa dan siapa. Maknanya sama, saling menjelaskan. Ini merephrase gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Buffalo Bill, a famous frontiersman. Jadi Buffalo Bill ini ya a famous frontiersman. Dan a famous frontiersman ini maksudnya Buffalo Bill. Dan apositif itu perlu selalu diingat, dia dipisahkan dengan koma dari verbnya. Pada kebanyakan kasus, pada umumnya. Bentuk apositif ini sebenarnya ya, itu merupakan bentuk omits dari adjective clause. Contohnya ini nih. Oak, which one tadinya ya, tadinya dia ini complex sentence yang mengandung adjective clause. Oak, which is one of the most durable hardwoods, is often used to make furniture. Jadi kalau di-omits kan berarti dihilangkan apa? Conjunction dan juga verbnya is. Ya. Oke. Jadinya, jadi seperti ini ya. Oak, which-nya hilang, is-nya hilang. One of the most durable hardwoods is often used to make furniture. Gitu. Ya, view-nya seperti itu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini kita agak ngebut ya untuk materinya. Teman-teman nanti saya senang ya ada yang nanya, dan kemarin juga saya enjoy ada yang nanya, karena kalau ada yang nanya tuh aktif ya, asik juga kelasnya, terus saya jadi lupa waktu gitu. nggak ngebosenin gitu ya. Tapi karena kita lagi ngejar ngejar waktu, kita mau lanjut lagi ke reading, tetap kita buka forum bertanyanya, tapi bertanya nanti setelah saya persilahkan ya, kayak apakah ada pertanyaan seperti itu, biar kita hemat ya. Mohon maaf kalau agak beda sedikit ya. Tapi bukan berarti nggak boleh nanya ya. Pada saat saya persilahkan nanti silahkan nanya. Teman-teman ini ada soal 3 ya, jumlah soalnya 3. Ini latihan, mana masih terkait tentang, ini masih terkait tentang apositif ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan dalam waktu 3 menit ya. Silakan kerjakan dalam 3 menit. Nanti jawabannya seperti biasa di chat. Lalu akan kita bahas. Silakan teman-teman.
1 sampai 3 menurut kamu? Okay, guys, let's discuss the problems. Oke, kita lihat dulu jawabannya teman-teman ya. BDA, CDA, CDA, CDC, CDA. Banyaknya CDA ya. Ada juga yang ada ya, ADA. Oke. National road of the first highway in North America connected the East Coast to the Ohio Valley. Teman pada jawabnya A, ada yang D, ada yang B, ada yang C. Kebanyakan C. C. Oke, kita lihat dulu. Verbnya yang mana, guys? Udah tahu? Connected bukan, Mister? Connected. Betul. Pak Rizky pasti ini ya? Ya, Mister. Saya udah hafal suaranya sekarang. Oke. Verbnya itu connected ya, benar Kak Rizky. Connected. Ini verb 2 ya. Tadi menceritakan tentang masa lalu. Kemudian subjeknya ya, kita menentukan subjeknya yang mana ini. Karena the national road bisa ya. Atau jangan-jangan yang ada di sini ya. Dan yang kosong ini. Kenapa the national road? Kenapa nggak yang kosong ini gitu? Yang kosong ini positifnya kan? Karena Bisa juga kalau misalnya kita hilangin nih dari komanya itu the national road connected the East Coast gitu nggak sih, Mister? Terus yang kosong ini positifnya kan? ya, the national road. Tapi caranya akan lebih efektif kalau pakai cara ini nih. Kita lihat komanya di sini. Kalau saya pakai cara ini selama ini ya. Apositif itu pasti dipisahkan dari verb. Dia nggak akan berdekatan dengan verb. Dia berdekatan tapi dipisah nih. Kalau dia berdekatan dia dipisah. Apositif ada komanya dipisahkan dari verbnya. Itu apositif. Makanya benar ya Kak Rizky ya. Ini dari sini sampai sini ini apositif. Sedangkan yang ini itu subjek. Subjeknya the national road. Positifnya kita tinggal pilih ya. Tapi nggak selalu apositif ya. Bisa jadi dia ini adalah adjective clause ya. Bisa jadi adjective clause. Kalau dia ada tambahan verb lagi kemudian ada conjunction-nya. Kalau pilihannya A ada conjunction which, tapi dia salah. Karena nggak ada tambahan verbnya. Verbnya tetap satu, cuman connected saja ya. Verbnya satu nggak bisa pakai conjunction. Nggak bisa ya. Kalau ada conjunction otomatis minimal 2 lah ya verbnya ya. Ini nggak ada. Ya, salah. Kalau yang B ini kebalikannya. Dia menambahkan subjek lagi, kemudian menambahkan verb lagi. Was ya, ini subjek, ini verb. Tapi tidak ada conjunction-nya. Salah ya. Begitu juga dengan yang D. Ini ada bentuk to be, ada bentuk be-nya was. Tapi tidak ada conjunction-nya. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. The national road, one of the first highway
in America. Apa itu national road? National road ya one of the first highways in North America. Siapa itu one of the first highway in America? Ya, national road. Ya. Jawabannya C ya. Number 2. Blah 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 George is attending the lecture. Option A, right now. Option B, happily. Option C, because of the time. Option D, my friend. Teman-teman, CDA, CDA, CDA. Oh, semuanya jawabnya D ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. My friend. Karena dicirikan dengan koma ya di sini ya, antara verb dengan ini ya, positif itu ada komanya dipisahkan. Otomatis di sini masih kekurangan subjek ya. Yang bisa jadi subjek itu noun, noun phrase, gerund phrase, to infinitive. Kalau right now itu bukan subjek ya, tapi adverb. Kemudian happily ini juga adverb. Kalau yang C ini ada because of. Because of itu adalah preposition, teman-teman. Kalau kita pilih because of, ini akan jadi preposition. Kemudian the time-nya akan jadi object of preposition. Ingat, object preposition nggak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek itu ya yang di. Oke. Mister, sorry, nggak boleh nanya dulu ya? Ya, habis ini ya. Oke. Guys, number 3. Blah blah blah. Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, kalau seperti ini kita cari dulu verb-nya ya. Verb-nya yang mana, guys? Apakah rarely, ataukah her, atau basketball, or shots? Yang Misses ya. Iya, betul, misses. Misses itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Melewati ya. Apa? Misses. Bukan rindu ya. Misses itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak dia nggak masuk gitu loh. Ya? Meleset. Meleset atau gagal gitu. Gagal gitu ya, salah gitu ya. Meleset, lebih cepatnya meleset, kehilangan, luput, tidak mengenai sasaran. Nah, itu masuk dalam kata verb. Kalau kita lihat di sini, verb-nya ini kata dasarnya itu miss ya, luput. Kalau ditambahkan es di sini berarti ini subjeknya harus singular ya. Rarely di sini itu jenis adverb. Dia menjelaskan verb-nya. Nah, Sarah di sini berfungsi sebagai subjek. Berfungsi sebagai subjek. Kok yang ini bukan apositif, sir? Kok bisa gitu? Ya, karena dia nggak dipisah dengan koma ya. Nggak dipisah dengan koma. Komanya adanya di sini nih. Bisa jadi ini apositif sebelumnya. Bisa jadi juga adalah klausa yang lain. Clause yang lain. Bisa jadi. Hanya kita perlu lihat dulu. Option A, an excellent basketball player, Sarah, rarely misses her basketball shots. Pemain basketball yang luar biasa, Sarah, jarang luput tembakan basketballnya, tembakan basketnya. Bisa jadi ya teman-teman ya, karena dia menjelaskan ya siapa Sarah itu. Kita jaga dulu ya, kita jaga dulu hatinya dia. Kita lihat yang lain dulu, tapi masih ada option yang lain ya. An excellent basketball player is, kalau yang ini menambahkan subjek teman-teman, tapi dia menambahkan form B ya, menambahkan verb lagi. Kalau yang seperti ini dia menambahkan apa? Menambahkan verb ya, jadi dua klausa seperti itu ya. Dua klausa dia akan butuh satu conjunction lagi.
tapi nggak ada conjunction-nya ya. Begitu juga dengan yang C, dia menambahkan is lagi. Salah ya. Kalau yang D, ini dia menambahkan noun clause. Bukan noun clause, noun phrase atau frasa kata benda. Nggak ada verb-nya ya, nggak ada verb-nya. Walaupun di sini ada tulisan play, play itu kata dasar ya. Play itu kata dasar. Bisa digunakan sebagai verb, bisa digunakan sebagai noun. Kalau sebagai verb berarti artinya bermain ya, tapi kalau sebagai noun itu permainan. Jadi kalau excellent basketball play itu adalah permainan basketballnya yang luar biasa, itu artinya ya. Dan ini noun phrase. Noun phrase bisa jadi apositif. Berarti kita ada kebingungan nih antara yang A atau yang D. Karena sama-sama bisa jadi apositif nih. Nah, dari sini kita lihat konteksnya ya, artinya gimana. Kira-kira noun-nya kan basketball play ya, play ini noun-nya ya. Intinya ada di akhirnya ya. Kira-kira play permainan itu apakah sama seperti Sarah? Apakah Sarah ini permainan? Bukan ya. Eh, lebih Cewek bukan jelasin permainan ya. Cewek jangan dimainkan ya. Jadi bukan permainan ya. Yang justru malahan seharusnya Sarah ini adalah pemain ya, pemain basketball. Jadi bukan basketball play ya Sarah itu. Makanya yang D ini salah. Yang benar adalah yang A, an excellent basketball player. Yaitu siapa? Sarah. Sarah itu siapa? An excellent basketball player. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kak Bila tadi mau nanya. Mau nanya ini Mister yang nomor 1 itu eh, Kak Bila, positifnya itu mohon yang maaf Kak Bila, mic-nya kok nggak kayak biasanya ya, kayak Bila ya, agak mendengung gitu Kak kayak. oh iya nggak jelas ya suaranya. Ya gimana ya, kayak tertutup gitu mic-nya. Oh kayak ditutup. Kurang jelas gitu suaranya. Kalau biasanya itu kayak bagus gitu suaranya Kak Nabila tuh dengar jelas gitu. Tadi kayak Halo Mister, sekarang udah jelas. nah iya, kenapa ya kok bisa jelas? Iya, yang nomor 1 itu jangan ada verbnya sama jangan ada subjek lagi ya. Kalau apositifnya berarti yang one. Iya, positifnya itu jadi one saja. Kalau dia kita pilih yang lainnya ini nggak sesuai karena ini ada conjunction, tambahan conjunction tapi nggak ada verb. Kalau ini ada tambahan verb tapi nggak ada conjunction, sama juga yang itu tambahkan verb tapi nggak ada conjunction. Jadi kemungkinan besar ya ini apositif gitu. Kalau kita tambahkan one ini akan jadi apositif. One-nya ini disebutnya apa Mister? Noun kah? One-nya di sini noun ya saya rasa ya. Kayak satu dari beberapa gitu. Kayak jumlahnya satu gitu. Oh iya. Kalau yang nomor 2 itu kita cari subjeknya ya. Kalau nomor 2 ini kita cari subjeknya karena George ini kalau kakak Nabila perhatikan ya, ini ada komanya, yang memisahkan antara George dengan is. Karena apositif itu pasti dipisahkan. Kalau subjek dia nggak akan dipisahkan dari verb-nya gitu. Kalau dia berdekatan sebelahan. Jadi George di sini disebutnya apa Mister? Apositif namanya. Apositif. George ini apositif. Kalau yang number 3, an excellent basketball player itu apanya Mister? Kan subjeknya Sarah ya. Gimana? Kan subjeknya Sarah. Iya. Kalau an excellent basketball player-nya ini
disebutnya apa, Mister? Apositif. Apositif. Karena dia bentuknya noun phrase dan dia dipisahkan dari subjek gitu ya. Dipisahkan dari subjek, dipisahkan dari verb, dia berada di ujung gitu ya. Iya. Nah, terus dia ini menjelaskan, rephrase siapa Sarah itu, gitu. Karena fungsi apositif itu dia menjelaskan noun Menjelaskan. dalam bentuk noun phrase atau noun, gitu. Merephrase. Jadi an excellent basketball player ini siapa? Sarah. Sarah ini siapa? An excellent basketball player. Sarah ini noun-nya juga ya, Mister? Subjek. Sarah ini noun-nya juga, tapi dia berlaku sebagai subjek. Oh, oke. Udah jelas, Mister. Thank you. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau gitu kita lanjut ya, guys. Adverb clause. Oke. Kemarin kita adjective clause. Seru ya kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke adverb clause. Adverb clause ini sesuai dengan namanya. Adverb clause. Sebuah klausa yang fungsinya sama seperti adverb. Adverb ini apa, Kak? Adverb itu adalah kata keterangan yang fungsinya itu memberikan informasi tentang verb. Selain verb yang diberikan informasi tambahan, dia juga bisa menjelaskan atau memberi informasi tambahan tentang adjektif ataupun adverb lainnya. Itu namanya adverb. Adverb clause ya. Dan adverb clause itu ada macam-macam, teman-teman. Ada macam-macam jenis conjunction-nya. Macam-macam jenis conjunction-nya. Ini diantaranya nih, tabelnya ya, ada banyak banget ya. Ada as, ada because, ada now that, since, although. Jadi kemarin itu masih seperempatnya aja belum. Adverb clause banyak sekali conjunction-nya. Jadi ini teman-teman harus kenali ya, teman-teman. Jangan sampai enggak, harus kenali. Kalau memang metodenya teman-teman mau menghafal, silakan. Ada as, ada because, kemudian ada know that, ada since, ada although, even though, whereas, while, that, dan seterusnya ya. After, as soon as, before gitu ya. Dan ini dikelompokkan masing-masing teman-teman. Sesuai dengan tabelnya ini ya. Ada yang adverb clause of reason, ya, because karena, gitu, sebab akibat. Gitu. Kemudian adverb clause of contrast, ada conjunction adverb clause yang kontras. Jadi digunakan untuk sebuah kontras gitu ya. Jadi antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya itu ada bentuk hubungan yang kontras. Contohnya ya, although she's beautiful, she's crazy gitu ya. Nah, ini kan sebuah kontras gitu ya. Walaupun contohnya agak ekstrim ya. Jadi kan sebuah pernyataan yang positif tadi yang pertamanya, walaupun dia itu cantik, dia itu gila gitu. Cegil gitu ya. Nah, itu kan sebuah kontras, teman-teman. Dan itu bisa pakai conjunction although ataupun even though juga bisa. Though juga bisa, whereas bisa, while juga bisa. While she's pretty, she's also crazy. Seperti itu. Itu kontras ya. Kemudian ada adverb degree of comparison, pembanding ya. Membandingkan satu klausa antara klausa yang satu dengan klausa yang lain itu ada yang dibanding-bandingkan. Saling membandingkan. Itu bisa pakai then, as bla 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 as gitu ya. Kemudian so bla 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 as, or the bla 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 the gitu ya. Itu degree of comparison. Teman-teman pasti udah kenalan lah ya dengan degree of comparison sebelumnya. Walaupun mungkin bukan dalam bentuk adverb clause. Kemudian ada adverb clause of condition. Ini pakai conjunction if, even if, only if, unless, in case. Contohnya apa?
If you want to help me, please throw that garbage. Kalau kamu mau membantu saya, tolong buang sampah itu. Ini condition, biasanya menyatakan syarat untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, ada adverb clause of place. Kalau ini udah jelas ya, saya rasa ya. Ini adalah adverb yang menjelaskan tempat, di mana tempat tersebut. Conjunctionnya bisa anywhere, where, everywhere, wherever. Kemudian ada lagi adverb yang conjunctionnya paling banyak ya. Conjunctionnya paling banyak. Ada adverb clause of time. Ada after, as soon as, before, by the time, once, since. Kemarin kayaknya kita udah ada ya soal yang contoh conjunctionnya since. Ada nggak? Lupa saya. Kemudian till. Kemudian ada when. When jelas sudah ada kemarin. Kemudian ada whenever sebagai conjunction. Beda ya, ini whenever, ini wherever. Kalau ini dimanapun, kalau ini kapanpun. Nah ini teman-teman harus kenal yang ini, karena sering digunakan nanti di soal TOEFL. Harus paham. Tapi sebenarnya nggak harus menghafal banget sih, karena saya juga kalau misalkan tutup mata, saya juga nggak akan bisa ya menghafalkannya. Adverb clause reason adalah conjunctionnya apa-apa gitu, saya nggak hafal. Adverb of place conjunctionnya apa, saya nggak hafal. Tapi saya kenal teman-teman, saya kenal. Misalkan ditanya gitu ya, although itu adverb clause apa conjunctionnya Kak? Oh ya, itu reason apa kontras gitu ya. Itu gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai metode hafal ataupun kenal saja. Tapi biasanya kalau teman-teman udah banyak latihan soal, biasanya lama-lama kenal. Nah, ini masuk ke contoh ya. Adverb clause. Masuk ke contoh seperti biasa kemarin ya. Reason. Reason itu ada because, ada since, ada know that, kemudian ada as. Contohnya, she arranged her house. She-nya sebagai subjek, rearrange-nya sebagai verb, kemudian ini sebagai objeknya ya, ini objek her house. Kemudian ada conjunction-nya ini because. Ini adalah conjunction adverb of reason ya. Ada conjunction, kemudian ada subjek, kemudian ada verb. Verbnya ada dua, yaitu have, kemudian rearrange. Subjeknya ada she, kemudian she lagi ya. Conjunctionnya ini satu, because. Berarti dia terdiri dari dua klausa, yang mana klausa yang pertama ini adalah independent clause, kemudian klausa yang kedua ini adalah adverb clause. Dari sini sampai sini ya. Kemudian contoh lainnya, since. Since our wallet are so convenient, many people use them. Since. Jadi since ini nggak bisa selalu diartikan sejak ya. Bisa juga kalau di bahasa Indonesia kan, kalau konteks seperti ini kayak karena. Karena e-wallet itu sangat nyaman, banyak orang yang menggunakannya. Berarti ini conjunction-nya, ini subjeknya, ini verb-nya. Subjek, ini conjunction. So convenient ini adalah komplement ya. Many people ini adalah subjek lagi, use ini adalah verb lagi, them ini adalah objek. Subjeknya dua, verbnya dua, kemudian ada conjunctionnya satu. Cocok ya. Kemudian ada contoh dari kontras, when, while dan sebagainya. Trust. Dia menyatakan pertentangan antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya. Nah, contohnya, I got a good score even though I didn't study last night. Saya mendapatkan skor yang baik walaupun saya tidak belajar tadi malam. Ini kan
kontras ya. Dia dapat skor yang baik. I got a good score. Tapi even though I didn't study last night, dia tidak belajar kok dapat skor yang baik gitu ya. Itu kan menyatakan pertentangan. Seharusnya kan kalau untuk mendapatkan skor yang baik itu perlu belajar. Bisa pakai even though, bisa pakai although, though, when, while gitu bisa ya. Although she doesn't enjoy her job, she works hard. Sama juga ya, ada conjunction, ada subject, doesn't enjoy. Ini adalah apa? Verb, subject, dan verb lagi. Kemudian kalau di long comparison, contohnya ini ya. Felix is as good as video games. He is good at weightlifting. As he good at weightlifting. Jadi dia membandingkan, katanya bahwa Felix ini sama bagusnya ya, kemampuannya itu bagus dalam video game, sama juga pada saat weightlifting atau angkat beban. Bisa juga we expected a class to perform better than. Ini satu kesatuan ya. Di Hero Operation biasanya kayak saling menyatu gitu ya. Ada dua bagian yang menyatu. Subjeknya itu we expected, ini adalah verbnya. Kemudian di sini a class ya, a class ini subjek lagi. Kemudian ini verbnya. Oh salah. Sorry. A class ini berarti objek, sorry teman-teman. A class ini objek, bukan subjek lagi ya, objek dari yang ini. Jadi ini subjek, ini verb, ini objek, kemudian ini ada conjunctionnya on the test, better on the test, dan ini subjeknya, ini verbnya. Subjeknya ada dua, verbnya ada dua, conjunctionnya ada satu. Lanjut, yang condition, menjelaskan syarat atau kondisi sebuah peristiwa. Itu kalau conditionnya. Conjunctionnya ada if, ada even if, only if, unless, in case. She'll come to my party if you accompany her. Dia akan datang ke pesta saya hanya jika, only if, kamu menemaninya. Ini kan sebuah persyaratan, menjelaskan sebuah syarat. C-nya jadi subjek, will-nya, ini kan pendekan dari will ya. Will come. Ini verb-nya. Kemudian only if ini adalah conjunction-nya ya. Dan you-nya sebagai subjek, accompany ini sebagai verb. Kemudian as long as juga bisa ya. Sepanjang kamu tidak melanggar hukum, kamu akan baik-baik saja. As long as you don't break the law, you will be fine. Itu kan sebuah syarat. Kemudian ada adverb clause of place, anywhere, where, contohnya. Wherever you go, you'll find soybean paste. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menemukan pasta soybean. Tapi saya nggak yakin ya, soybean paste itu apakah tempe? Kayaknya enggak ya. Bukan tempe deh, soybean paste. Is it tuh soybean paste? Ini bukan ya. Tempe ya bahasa Inggris. Bukan soybean paste. Mungkin maksudnya soybean paste atau tempe gitu, mungkin maksudnya gitu ya. Maksudnya beda, noun yang beda gitu, tapi dalam sebuah kalimat. Tapi yang jelas soybean paste itu seingat saya bukan tempe. Kemudian ada adverb clause of time. Itu ada after, as soon as, before, by the time, until, dan contohnya. Before she got home, she called and ordered a pizza. Teman-teman, kalau ini agak menantang nih sebenarnya ya. Kita hitung verbnya ada berapa. She got home. Ini verbnya.
she-nya sebagai subjek ya. Kemudian muncul lagi she-nya ya. Kemudian call ini verb. Kemudian order ini verb juga ya. Ini conjunction. Verbnya ada 3 tapi kok conjunctionnya cuma 1 Kak? Sebenarnya conjunctionnya bukan 1 ya teman-teman ya. Ini ada conjunction lagi teman-teman. Ini jenis klausa yang kita pelajari pertama, koordinatif conjunction. Yang conjunctionnya itu penboys ya kemarin. Penboys apa itu? Ya, salah satunya ada or, ada and, kemudian ada apa lagi? For ya, nggak salah ya kemarin ya. Itulah ya. Jadi and ini adalah conjunction juga. Dia juga bisa digunakan selain conjunction antara klausa, dia juga bisa digunakan conjunction sebagai namanya parallel structure. Parallel structure. Itu parallel structure itu menyatukan antara material dan dia itu harus setara gitu. Jadi antara yang bagian material yang ini dengan yang ini harus setara. Yang ini dia verb, yang ini dia verb juga harus. Kalau yang ini noun, di sini juga harus noun. Ya, clear ya saya rasa. Teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Oke, belum ada ya. Kita lanjut kalau gitu. Kemarin itu kita ada kenalan omit adjective clause. Adjective clause kemarin ya. Omit adjective clause atau bisa juga kita sebut reduce adjective clause atau bentuk dikuranginya adjective clause. Nah, teman-teman, adverb ini ada versi reduce-nya juga loh. Dia bisa di reduce. Cuman prinsip reduce-nya itu berbeda. Kalau adjective clause itu conjunction-nya di reduce, kalau ini beda. Kita pelajari ya bareng-bareng. When a subject of the main clause and the subject of the adverb clause are the same person. Jadi, kapan kita bisa mereduce adverb clause? Itu hanya bisa terjadi kalau subjek dari klausa yang utama atau independent clause itu sama subjeknya. Seperti klausa yang kedua, independent clause. Baru itu bisa di-reduce. Bisa di-reduce. Dan yang dihilangkan itu bukan conjunction-nya. Tidak sama seperti adverb clause, adjective clause ya, tidak sama seperti adjective clause. Kalau adjective clause conjunction-nya kemudian to be-nya dihilangkan ya. Kalau ini bukan. Bukan conjunction-nya yang dihilangkan. Yang dihilangkan itu adalah subjeknya. Kemudian verb-nya dirubah jadi verb plus ing. Contohnya, contohnya ini sebelum di-reduce ya. Oh ya, mungkin akan muncul juga pertanyaan. Kapan Kak kita harus mereduce? Apakah harus di-reduce kalau misalkan subjeknya sama? Tidak selalu harus ya teman-teman ya. Tergantung mood aja ya, tergantung mood aja. Teman-teman mau reduce, mau di-reduce nggak di-reduce juga udah benar sebenarnya. Tapi nanti ada di soal itu ada variasi soal. Penulis soalnya mungkin akan mencantumkan soal yang bentuk reduce. Makanya teman-teman harus paham konsep reduce ini seperti apa. Mungkin biar teman-teman nggak bingung gitu. Ini kok ada conjunction-nya, ini kok verb-nya nggak ada. Gitu. Kok ini hanya verb plus ing gitu. Oh, ternyata dia adalah bentuk reduce adverb clause. Dia bisa ternyata verb-nya dihapus, diganti verb plus ing. Contohnya, before he bought the house, he did a lot of research. Belum dia membeli rumah. Beli rumah, dia melakukan
penelitian yang banyak atau mencari tahu banyak. Before-nya kita pertahankan, guys. Before-nya kita pertahankan, he-nya dihapus, kemudian bo ini kan verb 2 ya guys ya. Verb 2 kita rubah jadi verb plus ing. Jadi verb 1 plus ing, buying the house. He did a lot of research. Sebelum dia membeli rumahnya, dia melakukan research, banyak research gitu, riset. Contoh lainnya, after she had a lunch, she went back to work. After having lunch, she went back to work. Bisa guys, seperti itu. Jadi hapus C-nya. Had-nya ini kan bentuk ketiga dari have ya. Ini having. Kembali have tambahin ing, having lunch. Contoh lainnya, bentuk lainnya ya. Kalau ada versinya itu bukan seperti ini ya, kayak verb 2 gitu ya, verb 2 gitu ya. Dia itu bentuknya to be misalkan. Verbnya itu bentuk to be. Yang dihilangkan tetap subjeknya, kemudian to be-nya kita hilangkan. Contohnya, although she was beautiful, she felt shy. Walaupun dia cantik, dia merasa malu. Kita hapus karena sama ya. Ini bisa kita hapus. Subjeknya sama, ya kan? She ini she. Hapus. Was-nya kita hapus. Although beautiful, she still felt shy. Nah, ini contoh lainnya ya, and we're close. After we talk about COVID, we feel sad. After, we-nya sama ya, bisa direduce nih berarti we-nya dihilangkan, talk-nya ditambahkan ing. After talking about COVID, we feel sad. Atau contoh lainnya, we will have a lot of money if we win the lottery. We-nya hapus, we-nya tambahin winning ya. We will have a lot of money if winning a lottery. Bisa. Contoh lainnya, although he feels rather unwell, he won't see a doctor. Berarti he-nya dihapus, feels-nya feeling ya. Jadi, although feeling rather unwell, he won't see a doctor. Simple ya teman-teman ya. Ini rangkumannya nih. Bagaimana cara mereduce adverb clause? How to reduce adverb clause? Tetap pertahankan guys konektornya atau conjunction-nya. Tetap pertahankan adverb connector atau adverb conjunction-nya. Kemudian remove the subject. Kalau subjeknya itu sama antara main clause atau independent clause dengan dependent clause-nya. Hapus salah satu ya. Namanya yang ada conjunction-nya yang dihapus ya. Kemudian rubah verb-nya. Kalau dia aktif, ganti jadi ing. Tapi kalau dia pasif, jadi verb 3 saja. Dihilangkan bentuk to be-nya. Kemudian kalau itu verbnya dalam bentuk be form, hilangkan saja bentuk to be-nya. Was, am, is, are, were, dihilangkan. Subjeknya hilangkan, to be-nya hilangkan. Itu. Nah ini guys, ada soal, 4 soal nih guys. Tugasnya teman-teman merubah 4 kata ini menjadi reduce adverb clause. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 silahkan dijawab di chat ya guys ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama jawabannya teman-teman. Oh ya guys, by the way saya izin ke belakang dulu ya. Kalau mungkin nanti agak lewat dikit, mohon maaf ya. Saya usahakan secepat mungkin ya. Mister, ini gimana cara jawabnya, Mister? Jadi ini kan bentuk adverb clause ya. Teman-teman rubah di reduce. Karena ini kan she-nya sama gitu ya. Nanti bentuk reduce-nya seperti apa?
seperti yang saya ajarkan tadi. Coba dulu ya. Jadi dirubah jadi reduce adverb clause, bentuk reduce gitu.
Halo? Guys, kok belum ada jawabnya? Belum ada yang jawab ini. Gimana nih? Eh, ini Mister kita tulis kalimatnya ya. Iya, kalimatnya ditulis, Kak. Hmm, bentar Mister. Oke. Oke, kita bahas ya, guys. After she drank the milk, she went back to work. After-nya ini adalah conjunction-nya ya. Conjunction-nya. She sebagai subjek, drunk ini adalah verb 2, aktif ya. Kemudian the milk itu objeknya, she-nya ini subjek, when-nya ini adalah verb 2, aktif. Kalau kita perhatikan, subjeknya ini ada 2, verb-nya ada 2, conjunction-nya ada 1. Selain itu juga kalau kita perhatikan subjeknya ini sama ya guys ya. Kalau sama, kita bisa reduce. Hapus salah satunya. Selain itu juga, kalau ada verb yang aktif, verb 1 atau verb 2, itu kita rubah jadi verb 1 plus ing. Verb ing. Jadinya bukan drank ya, tapi apa? Drinking. Saya coba nulis ya guys. Aduh, parah. Drink ya itulah ya pokoknya ya, drinking ya, drink I don't know, drinking ya gitu ya, drinking berarti Kak Kak Jonathan betul ya, tapi bukan return ya Kak ya, bukan return, kita nggak rubah jadi return ya Kak ya, tetap she went back ya, tetap. Jadi akhiran yang ininya kita nggak perlu rubah ya, main close-nya kita nggak perlu rubah Kak Jonathan. Kemudian kalau Kak Mira benar ya. Begitu juga Kak, she went back to work, ya betul. Kak Freddy, Kak Nabila, betul ya. Betul ya, oke. After drinking. Oke, betul betul betul. Oke, tapi yang akhiran ini nggak perlu kita kotak-atik ya. Lalu selanjutnya, Joe he has a lot of money, he doesn't have many friends. Conjunction-nya kita pertahankan. Kita perhatikan subjeknya itu dari sini sampai sini.
subjeknya sama-sama subjek ya, he dengan he, itu sama. Kita hapus saja. Kemudian verbnya itu has. Verb yang ada di dependent clause-nya atau di adverb clause. Ini kita rubah, teman-teman. Jadi apa? Jadi bentuk have, kemudian ing, having ya. Jadinya Joe having a lot of money, he didn't have many friends. Jadinya having. Has ini enggak dihilangkan have-nya ya. Having ya, have plus ing. Itu. Teman-teman, S-nya nggak dihilangkan ya. Nah, ini Kak, sianipar benar nih. Retisinipar. Sianipar, sorry. Yang lainnya masih kurang benar ya. Kak Freddy itu yang benar. Jadi Joe having a lot of money, he didn't have any friends. Kemudian selanjutnya, I went to the dentist before I go to restaurant. Ini sama ya subjeknya I, ini juga I. Berarti yang adverb clause-nya aja yang dihapus ya. Walaupun adverb clause-nya itu berada di belakang, nggak sama seperti yang ini, kita tetap yang muncul setelah conjunction saja yang kita hapus. Jadi I-nya dihapus. Kemudian go ini kan bentuk pertama ya, verb 1. Kita rubah jadi going. Going. Ya, itulah ya. Going to the restaurant. Kemudian yang nomor terakhir. She doesn't have boyfriend although she's beautiful. Kalau ini she-nya dihapus, kemudian is-nya dihapus. She doesn't have boyfriend although beautiful. Itu teman-teman. Akhirnya nih, although beautiful. Ya betul, although beautiful. She is beautiful, kurang benar ya Kak Jonathan. Yang dihapus itu di bagian although-nya kita pertahankan Kak Jonathan. Kemudian subjeknya yang sama kita hapus. Kemudian kita nggak rubah jadi doesn't. Nggak kita balik gitu ya. Yang kita nggak perlu ngebalik itu. Jadi tetap pada posisinya subjeknya dihilangkan, to be-nya dihilangkan yang mengandung adverb clause. Adverb clause kan yang muncul yang ada conjunction ya. Jadi kita nggak rubah-rubah itu setelahnya. Di sini ada pertanyaan? Mau tanya, Oke. Mister mau tanya number 2 itu kan eh kenapa he has-nya itu nggak dihilangin? Soalnya ini kan nominal gak sih yang lot of money? Harusnya subjek sama to be-nya dihilangkan, bukan? Thank you. Oke. Has ini adalah bisa jadi auxiliary ya, has. Tapi kalau di sini fungsinya bukan auxiliary tapi sebagai bentuk lain dari have. Memiliki gitu loh artinya. Jadi bukan auxiliary ini. Ini bentuk verb dari have. Have, has, have. Kalau has ini digunakan untuk tunggal orang ketiga. He has. Jadi kita kembalikan lagi ke versi utamanya yaitu have. Jadi having gitu. Yang dihilangkan itu kalau bentuk to be. To be itu kayak am, is, you, am, is, are, were, was itu baru kita hilangkan. Kalau has kita nggak hilangkan, tapi kita rubah ke bentuk asalnya jadi having. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Ternyata ada beberapa prepositional itu yang kayak tumpang tindih.
karena fungsinya sama antara prepositional phrase dengan adverb clause. Sama dia, fungsinya itu sama. Cuman tidak perbedaan. Contohnya, perbedaan dalam susunan kata kalimatnya nanti ya, atau susunan clause-nya. Contohnya kayak because of. Itu berbeda teman-teman dengan because atau since. Beda. Because of ini preposition akan diikuti dengan noun atau noun clause sebagai object of preposition. Sama juga dengan due to, kemudian on account of. Ini adalah preposition. Beda ya. Kalau preposition diikuti dengan noun phrase atau noun clause. Noun phrase atau noun aja ya, atau gerund phrase. Jadi dia frasa atau noun gitu. Tapi kalau adverb conjunction seperti because atau since itu akan diikuti dengan subjek dan juga verb. Dia akan diikuti dengan klausa gitu loh. Beda. Ini akan ada kasusnya nih. Kayak misalkan ada bagian dikosongin gitu. Kemudian pilihannya ada yang conjunction, ada yang preposition. Gitu. Sama juga yang ini nih. Kontras ya. In spite of dengan despite. Despite ini kayak walaupun gitu ya. Tapi despite ini pasti diikuti dengan noun atau noun phrase. Kalau although atau even though selalu diikuti dengan subjek dan verbnya. Pasti ada verbnya. Dia nggak diikuti dengan noun saja. Ada verbnya setelah nounnya. Sama juga during, saat gitu ya. When, berbeda. During ini akan diikuti dengan noun atau noun phrase. Akan diikuti dengan object of preposition kalau during. Tapi kalau when atau while itu akan diikuti dengan subjek dan verb. Contohnya ya. He chose that university because of its reputation. Because of ini adalah preposition. Makanya diikuti dengan noun phrase. Ya, ada posisi pronoun, kemudian ada noun yang berbentuk noun phrase. The preposition diikuti dengan noun. Sama juga the accident was due to mechanical failure. Yang selalu diikuti dengan noun atau noun phrase. Sama juga dengan yang ini, noun phrase juga. Dengan noun, sama yang ini juga diikuti dengan noun, the danger. Gak ada verbnya. Ini juga despite the loss, koma, it's lost gitu ya. It's lost ini noun phrase. Gak ada verbnya baru muncul setelah ada subjeknya, kemudian ada verbnya. Nah, ini beda bagiannya karena ada komanya. Ya. Kemudian yang ini, during the war. During ini adalah preposition. Diikuti dengan the war. Dan itu adalah object of preposition. Bentuknya noun phrase. Karena the ini adalah determiner, war ini adalah noun-nya. Oke guys, sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi itu semua preposisi jadinya ya, Mister. Gimana? Semua yang tadi ini itu preposisi ininya ya. Contoh-contohnya ini preposition. Kalau contoh-contohnya ini. Kalau contoh-contoh Berarti adverb conjunction kan udah contohnya tadi ya. Ya pasti diikuti dengan subjek yang bentuknya noun dan juga ada verbnya. Yang aku bisa simpulkan itu kalau yang aku bisa simpulkan tuh jadi kalau misalnya because of, due to yang ada to atau of di belakangnya itu berarti dia preposition gitu ya, kecuali yang despite sama daring ini. During, ya betul.
During Betul, ya, betul. during. Ya. Jadi preposition pasti diikuti dengan noun. Because of. Jadi jangan sampai ketipu ya. Because ini kan mirip ya kayak because of ya, tapi di sini ada of-nya. Jadi jangan sampai ketipu. Dan dia ini preposition beda. Due to, account of, in spite of, despite, during. Walaupun kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu sama, tapi berbeda dalam bahasa Inggris. Ada yang namanya preposition, ada yang adverb conjunction. Gitu. Kita lanjut ya ke soal. Soal nomor 1 sampai nomor 3. Silakan teman-teman kerjakan selama 3 menit. Mulai dari sekarang. Oke guys, kita bahas ya. Number 1. Blah 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 invisible to the unaided eye. Ultraviolet light can be detected in number of ways. In number of ways. Okay. Let's see. Let's see. Verbnya yang mana? Verbnya yang ini ya. Can be detected. Ini modal be terus verb 3 ya. It's verb pasif ya. Modal pasif. Ultraviolet itu adalah subjek. Kemudian di sini apakah ada verbnya? Invisible itu adalah adjektif. Kemudian ini preposition, kemudian ini adalah object of preposition. Kalau kita pilih yang A, although is, ini nggak ada subjeknya ya. Nggak ada subjeknya, dia janggal. Although is invisible, itu maksudnya apa gitu ya. Nggak ada subjeknya, nggak nyambung ya kalau seperti ini. Salah ya.
Kalau despite bisa jadi. Karena despite ini akan diikuti dengan bentar. Despite itu adalah preposition ya. Ya enggak? Despite itu adalah preposition. Sedangkan invisible ini bukan preposition ya. Invisible ini adjective. Nah, kalaupun dia adjective, seharusnya setelahnya itu bukan preposition, tapi noun, membentuk noun phrase. Tapi yang jelas ini invisible ini bukan noun phrase. Berarti yang B ini salah ya, teman. Salah, teman-teman. Kalau yang C, even though it invisible, ini ada conjunction even though. Kalau ada conjunction even though, ya minimal ada subjeknya lah ya. Ada subjeknya dan ada verbnya lah ya. Tapi di sini nggak ada subjeknya. Ada subjeknya, ada subjeknya tapi nggak ada verbnya. Nggak ada to be. Nggak ada to be yang mengawali ini adjektif ini sebagai komplement. Nggak bisa ya, nggak ada verbnya tapi ada conjunctionnya, ada subjeknya, nggak bisa. Ini plot twist teman-teman. Jawabannya itu yang D. Teman-teman nggak ada yang jawab yang D ya? Nggak ada teman-teman. Plot twist, jawabnya yang D. Ini masih topik yang sebelumnya tadi. Ini topik omits ya, atau topik reduce adverb clause. Jadi, although-nya nggak dihapus, subjeknya dihapus karena ultravioletnya 2 mungkin tadinya. Kemudian di sini ada to be-nya ini di sini pasti. To be-nya dihapus. Jadi tinggal although invisible to the unaided eye, ultraviolet can be detected in a number of ways. Itu. Kok yang sih kok beda, Kak? Kok yang sih kok disalahkan ini? Padahal ini to be-nya juga dihilangkan. Iya, to be-nya dihilangkan memang. Dia nggak ada to be-nya, tapi di sini it-nya nggak dihapus. Selain itu juga it-nya nggak sama seperti ultraviolet light, makanya salah ya. Gitu. Kita lanjut nomor 2. No one knows what color dinosaurs were. Blah blah blah. No sample of their skin has survived. No one. No one ini adalah subjek. Knows ini adalah verb. What ini adalah conjunction. Kemudian ini subjek lagi. Kemudian ini verb lagi. Ini verb lagi munculnya. Jadi verbnya ada 3. Guys, verbnya kelihatan ada 3. Kemungkinan ini subjeknya. Subjek yang ketiga. Jadi subjeknya ada 3, verbnya ada 3. Teman-teman ada yang tahu nggak kalau subjeknya ada 3, verbnya ada 3, itu butuh berapa conjunction? Butuh 2. Harus nambah 1 conjunction. Betul, butuh 2 ya guys ya. Dan dia kalau kita kan butuh 2, dia nggak butuh tambahan verb lagi. Kalau yang A ini pasti salah. Karena kenapa? Karena ini bukan conjunction ya. Bukan conjunction. Ini preposition because of. Kalau because that ini nggak bisa. Karena ini dua-duanya conjunction. Tabrakan gini nggak boleh ya. Selain itu juga conjunctionnya jadi ada 3 dong. Boleh. Kalau yang C-nya kan menambahkan verb. Verbnya jadi ada 4, conjunctionnya ada 2. Boleh. Kalau verbnya ada 4, conjunctionnya 3. Yang cocok itu yang D. Because no one knows what colors dinosaurs were. Because no example of their skin has survived. Tidak ada yang tahu apa warna dinosaurus dulunya. Karena tidak ada sampel dari skin mereka yang bertahan.
Kemudian nomor 3, blah 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 rises to the surface of Earth. A volcano is formed. Option A, liquid magma. Option B, whenever liquid magma. Option C, liquid magma which. Option D, that liquid magma. Kita lihat ya. Kita lihat verbnya yang mana aja. Mana nih teman-teman verbnya? Ada yang tahu? Apakah is ini adalah verb, is form? Verb ya. Ini jenis pasif voice. Kemudian verbnya lagi mana? Rises, ini adalah verb. Verb yang singular ya, berarti subjeknya harus singular juga ya. Ini subjek dari main clause atau independent clause. Ini independent clause ya, karena ada conjunction-nya yang mengawali klausa ini ya. Subjeknya. Subjeknya baru kelihatan 1, verbnya ada 2. Verbnya ada 2 berarti minimal ada conjunction-nya 1. Kalau menambahkan lagi verbnya berarti butuh conjunction 2 ya. Kalau yang A salah. Kenapa? Memang benar dia menambahkan subjek ya, ini masih kekurangan subjek, tapi tidak ada conjunction-nya. Tuh. Kalau yang B, dia menambahkan conjunction dan subjek. Bisa jadi ya. Tapi kita lihat yang lainnya. Kalau yang C, liquid magma which. Ini salah kalau yang seperti ini teman-teman. Word ordernya atau urutan katanya nggak sesuai. Which rise to the surface, a volcano is formed. Ini bukan adjective clause ya guys. Bukan adjective clause. Kalau misalkan pun jadi adjective clause, subjeknya jadi berapa? Jadi 3 berarti ada liquid magma, ada which, ada volcano. Salah ya. Kalau yang D ini bisa sih ya, karena ini bentuk conjunction juga. That liquid magma. Jadi mana nih antara B atau yang D? Nah, kalau kayak gini kita lihat konteks dari kalimatnya. Konteks dari kalimatnya kita lihat. Ini kalimatnya ini menyatakan apa? Ya kemarin lihat ya. Ini jenis conjunction. Buat kemarin nih barusan aja ya. That di sini ada nggak? That. Now that ya ada ya. Tapi kalau that di sini nggak ada ya, verb clause. That itu biasanya digunakan bahwa, gitu. Artinya bahwa dia memberi suatu pernyataan, itu biasanya that itu digunakan. Kalau kita pilih yang di, coba ya kita artikan bahwa liquid magma naik ke permukaan bumi, sebuah gunung berapi terbentuk. Nggak nyambung ya, nggak nyambung guys. Yang cocok itu yang B, karena ini tuh adalah adverb. Adverb apa? Adverb clause of time. Whenever liquid magma rises to the surface, a volcano is formed. Kapanpun, ya, kapanpun atau pada saat liquid magma naik ke permukaan bumi, gunung berapi terbentuk. Itu jawabannya yang B. Oke guys, sampai sini ada pertanyaan? Ada Mister. Oke. Yang pertama itu kan although itu di reduce ya kan. Nah, kalimat awalnya itu apa ya Mister? Although ultraviolet was atau apa? Sebelum di reduce. Iya, sebelum di reduce. Although ultraviolet is invisible to the unaided eye, gitu. Oh, berarti nggak pakai to be. To be-nya is. To be-nya is. Oke.
Oke, paham, bisa. Kemudian yang nomor 2. Kan yang nomor 2 itu adalah adverb clause. Because-nya itu sebagai adverb conjunction-nya. Ya kan, Mister? Nah, Betul. tadi di awal itu sempat dibilang kalau adverb clause itu harus ada dipisah dengan koma. Berarti kalau di konteksnya ini nggak dipisah dengan koma nggak masalah ya, Mister? Nggak selalu dipisah dengan koma. Nggak selalu nggak Pak. Oh, berarti Selalu. nggak Kalau selalu ya. kalau Oke. conjunction-nya ada di tengah, dia nggak dipisah dengan koma. Oh, oke. Oke, oke. Paham, Mister. Thank you. Pengamatan saya gitu. Coba, ada lagi? Oke. Yang number 3 boleh diulang lagi nggak? Aku masih nggak paham ya number 3. Oke, kenapa number 3 itu yang B? Karena number 3 itu verb-nya ada 2, subjeknya baru 1. Verb-nya ada 2 ini berarti dia mencirikan ada 2 klausa. Kalau ada 2 klausa, dia butuh conjunction. Selain butuh conjunction, ini baru ada verb, subjeknya belum ada. Ya, adverb clause itu butuh subjek ya. Semua clause sih butuh subjek ya, tapi beberapa klausa kadang subjeknya dihapus ya, seperti adjective clause ya. Tapi kalau di sini dia butuh subjek dan butuh conjunction. Kalau yang A itu nggak ada conjunction-nya, kalau yang C itu urutan conjunction-nya salah. Urutan seperti ini nih mirip kayak urutan adjective clause ya, tapi adjective clause juga nggak ada komanya. Ini salah urutan katanya, nggak nyambung kalau kita artikan di sini. Nah, jadi kita galau nih antara B atau yang D. Kalau yang B ini conjunction-nya whenever, kalau D ini pakai that. That ini kalau dari tabel tadi ya, bukan merupakan conjunction dari adverb clause. Oke, bukan adverb clause. Selain itu juga, oke lah ya. Ini kita bisa tahu ya, karena soal ini kita masih bahas soal adverb clause gitu ya. Tapi nanti di soal TOEFL nanti kan kita nggak ngerti ini soalnya tentang adverb clause atau apa, kita nggak ngerti. Kita harus tahu that ini artinya apa dan biasanya digunakan untuk di mana. Sama juga dengan whenever, ini artinya apa, kemudian digunakannya itu dalam konteks apa. Gitu. Kalau that ini digunakan itu artinya itu kalau nggak ya, itu bahwa gitu. Akan diteruskan dengan sebuah pernyataan gitu, yang ditopang dengan pernyataan. Kalau kita artikan ya, that-nya, gitu ya. Bahwa liquid magma, ya, kalau kita pilih ya, bahwa liquid magma naik ke atas permukaan bumi, sebuah gunung berapi akan terbentuk. Kan nggak nyambung gitu ya. Bisa jadi kalau that, kalau pernyataannya seperti ini, bahwa liquid magma naik ke atas permukaan bumi adalah benar. Nah, itu baru boleh. Misalkan bahasa Inggrisnya, that liquid magma rises to the surface of the earth is a fact. Nah, gitu mungkin bisa. Karena ini satu pernyataan yang jadi satu gitu loh, pernyataan-pernyataan gitu, yang saling menopang faktanya gitu. Tapi kalau seperti ini nggak cocok. Yang cocoknya di sini itu adalah pakai yang whenever, kapanpun atau pada saat, gitu ya. Kapanpun liquid magma itu naik ke atas surface, ke atas permukaan, gunung berapi terbentuk. Nah, itu jadi cocok. Makanya kita pilih yang B, whenever. Nah, whenever itu menyatakan apa? Lihat, whenever. Whenever berarti adverb clause of time. Jadi dia menjelaskan waktu. Jadi kalau waktu pada saat liquid magma itu naik ke atas permukaan, dia sebuah volcano itu pasti berbentuk. Jadi volcano atau gunung berapi terbentuk itu terjadi pada saat liquid magma naik ke atas permukaan bumi. Itu. Kami ya, agak bulat ya, agak berbelit-belit nggak?
Bisa dipahami? Paham, Mister. Oke. Kak Bila terpaku atau gimana nih Kak Bila? Halo? Iya, Mister, udah paham. Makasih ya, Oke. Mister, penjelasan. Okay, thank you very much, guys, and see you again tomorrow. Bye. Good night. Thank you, Mister. Thank you.